semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita mau mengucap syukur untuk pagi yang indah ini yang telah Tuhan berikan. Yuk, sama-sama kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah memberkati kami kembali Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bangun di pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu merindukan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan dapat mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik Tuhan, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau alaskan doa ini yang jauh daripada sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita saya mau memberikan tema renungan, yaitu The Love of God. Kita mau baca di Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai dengan 37. Ya teman-teman, yuk buka Alkitabnya. Yang sudah membuka Alkitab, mari katakan amin. Terus kita mau baca bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan telah menyatakan cintanya bagi kita dalam bentuk seperti nafas yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, tanpa bayar ya kita, atau dengan gratis kita mendapatkannya. Dan juga kita dapat berjumpa dengan keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang yang kita kasihi, itu semua karena berkatnya Tuhan, karena cintanya Tuhan. Dan teman-teman, selain itu, Tuhan juga selalu mengajarkan kita, anak-anaknya, untuk mengingat dan berbuat baik. Tuhan mengajarkan kita, dan Tuhan mengingatkan setiap kita, anak-anaknya, untuk berbuat baik. Itu juga bukti dari kasih Tuhan, atau itu bukti bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, anak-anaknya. Teman-teman, hal ini tuh sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Bangsa ini seringkali memberontak terhadap Tuhan, mereka nggak nurut sama Tuhan, terus sehingga membuat Tuhan tuh marah dan menghukum mereka. Namun karena Tuhan itu sangat amat mencintai atau memiliki kasih yang cukup besar terhadap anak-anaknya, Tuhan tetap mengasihi bangsa ini dengan cara-cara yang unik. Seperti tadi yang dikatakan di ayat 35 dan 36. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikian firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ayat tadi 35 dan 36 menjelaskan bahwa Tuhan tetap setia menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Ia tidak menjauhkan bangsa Israel dari hadapan Tuhan sendiri. Tuhan menghukum bangsa Israel, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Penghukuman Tuhan tidak diberikan supaya membuat bangsa Israel binasa, melainkan agar mereka taat dan setia kepada Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu digambarkan seperti
tingginya langit yang tidak dapat diukur, dan dalamnya bumi yang tidak dapat diselidiki. Demikianlah luasnya cinta kasih Tuhan yang tak terselami dari ayat 37 tadi. Nah, teman-teman, cinta kasih Tuhan yang diberikan bagi bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan juga menyediakan bagi kita semua anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita dengan cara-cara yang luar biasa, yang terkadang dapat kita pahami dan terkadang juga mungkin tidak dapat kita pahami. Tuhan punya cara yang indah untuk mengungkapkan cintanya, sama seperti kita. Mungkin kita memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan bagaimana kita mencintai seseorang, bagaimana kita menyayangi seseorang. Nah, Tuhan juga punya caranya sendiri. Mungkin ya teman-teman, jika kita berada di situasi yang kurang menyenangkan, tetaplah teman-teman tuh dekatkan diri kepada Tuhan, sebab cara Tuhan mengasihi kita akan membuat kita itu bisa menghadapi situasi yang berat. Nah, karena itu jadilah pribadi yang tetap dikasihi Tuhan dengan taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Teman-teman, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Nah, mohon maaf ya kalau misalnya ada salah atau apapun itu yang tidak berkenan, mohon maaf sekali. Nah, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu, untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan pada renungan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap renungan, setiap ayat firman Tuhan dan pengertiannya Tuhan dapat kami tanamkan dalam hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, dan Tuhan terus jadikan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, kiranya Kau yang memberkati, Kau ikut campur Tuhan untuk setiap pekerjaan kami Tuhan, dari bersekolah atau pekerjaan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sudah bersempurna. Kami mengalaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.